Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di video aku. Kali ini aku bakal ngebahas soal kuis lagi, yang nomor 2 ya. Ah, Sebenarnya soal ini udah pernah kita bahas ketika dulu di responsi pertama kali, tapi dulu kita lebih ke membandingkan ya pengerjaan menggunakan ah, konsep yang biasa kita pahami di SMA dengan konsep vektor. Dan dulu kita cuma ngebahas soal yang 2A aja, yang A poin A ini. Sekarang kita bakal coba untuk bahas semuanya ya. Oke. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon dari ujung sebuah tebing di ketinggian 65 meter. Oke, jadi kemudian batu tersebut jatuh ya kan. Batu yang dilemparkan itu jatuh ke dasar tebing. Maka hitunglah A. Berapa total waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar tebing? Yang B, berapa kecepatan batu sesaat sebelum mencapai dasar tebing? Dan yang C, berapa jarak total yang dilalui batu? Oke. Nah, pertama, gini teman-teman ya. Kita coba untuk ilustrasikan dulu. Uh, Sebelum kita meninjau ini gitu, alangkah lebih baiknya kita ngebuat sebuah patokan gitu, bahwasanya dasar tebing ini itu ketinggiannya itu 0 meter. Gitu ya, 0 meter. Jadi batunya itu nanti ada di ketinggian 65 meter ya, berarti otomatis batunya ada di sini gitu. Nah, batu itu kan dilempar ke atas gitu dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ketika batu itu dilempar ke atas, otomatis kan dia nanti akan ada saat dimana dia berhenti gitu, di sini gitu. Katakanlah berhentinya di sini, terus dia bakal jatuh ke bawah gitu. Dia akan mengalami gerak jatuh bebas ke bawah, kemudian batunya akan katakanlah ada di bawah sini gitu. Oke, nah sekarang kita coba jawab untuk poin A ya, kita mencari total waktu. Nah sebenarnya udah, yang seperti yang aku bilang tadi, kita udah pernah ngebahas ini, nah, tapi sekarang kita bakal coba untuk selesaikan dengan konsep vektor, gitu ya, memanfaatkan prinsipnya dan memaknai persamaannya. Nah di sini delta S sama dengan V0T ditambah ya plus minus atau tambah aja sebenarnya nggak apa-apa sih, tambah setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, ingat teman-teman ya, delta S di sini adalah perpindahan. Ya, perpindahan. Oke, karena dia perpindahan berarti dia vektor. Dia ada arahnya. Nah, kalau udah ada konsep tentang vektor, sebenarnya itu cukup mudah. Kita bikin patokan aja. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Udah, gitu ya. Ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif gitu. Jadi, ketika kita bikin patokan kayak gitu, itu lebih memudahkan kita gitu. Ya. Nah, persamaan ini juga sebenarnya mungkin sering kita lihat juga sebagai ST sama dengan S0 tambah V0T tambah setengah T kuadrat, gitu ya. Nah, kalau di sini, ya kalau kita memaknai, kita menggunakan ST persamaan yang ini, maka kita harus bisa memaknai juga gitu. Bahwasanya ini adalah posisi di sini. Posisi akhir dan ini posisi awal gitu. Ya, dimana nanti ini kan sebenarnya ST, kalau S0-nya dipindah ruaskan, ST dikurangi S0 itu kan perpindahan kan gitu. Jadi sama aja ya kalau ini dipindah ruas ke kiri gitu. Oke. Nah, karena dia vektor delta S, ya maka kita gunakan arah gitu. Katakanlah ke bawah negatif, berarti benda ini ya, dia kan awalnya di sini, terus dia turun ke bawah. Anggap aja posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini, tinjau aja awal sama akhir. Awalnya di sini, akhirnya di sini, turun berarti 65 meter ke bawah kan gitu. Berarti tulis aja negatif 65 gitu. Kecepatannya kemana? Ke atas, berarti tulis plus 10 T gitu ya. Ditambah setengah, gravitasi itu ke bawah, berarti negatif gitu aja gitu ya. Nah, berarti plus setengah dikali negatif 10 nanti negatif setengah 10 gitu ya. Negatif setengah kali 10 T kuadrat gitu. Jadi lebih mudah kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita analisa aja di sini. 10 sama 2 dibagi ya, jadi negatif 5. Ini plus 10T, negatif 65 kita pindah ruas ke kanan. Jadi plus gitu ya. Nanti kita akan dapatkan negatif 5T kuadrat tambah 10T tambah 65 sama dengan 0 gitu. Supaya gampang karena bisa dibagi 5, kedua ruas kita bagi aja dengan 5. Negatif 5, sorry. Supaya dia jadi positif ya koefisien T kuadratnya. Nah, setelah kita bagi 5, kita dapat T kuadrat dikurangi 2T kurangi 13 sama dengan 0. Nah, biasanya kalau kita nemu persamaan kuadrat, hal yang paling mudah kita lakukan adalah memfaktorkan. Tapi masalahnya di sini nggak bisa kita faktorin. Ya kan, karena akarnya uh, irasional gitu ya. Jadi perlu kita untuk menggunakan persamaan ABC gitu. Nah, ini aku bakal juga singgung di sini. Ketika kita menggunakan membandingkan ya teman-teman nilainya, ketika kita membandingkan dengan persamaan yang di atas ini, sebenarnya sama gitu ya. Tapi tinjauannya yang berbeda gitu. ST itu posisi airnya di mana? Di sini, di ketinggian 0 yang kita bikin patokan di awal tadi. Ya kan, di sini 0. S0 yaitu posisi awal ya, itu 65 di sini.
Ya kan dia di ini 0 berarti di sini 65. Nah, gitu. Jadi kalau kalian pakai persamaan yang ini, maka ambil patokan posisi awal sama akhirnya gitu. Oh, akhirnya di 0 gitu. Awalnya di 65 gitu. Ya. Toh juga nanti kalau misal ini kita operasikan kan nanti negatif 5t kuadrat ini plus 10t plus 65 sama aja kan gitu. Jadi sama aja. Nah, sekarang kita mari kita untuk lanjutkan yang ini. Ya, maka kita perlu menggunakan persamaan ABC ya gitu, alkohorisme. Min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A gitu ya. B itu koefisiensi ini nih, si T ya kan. Ini koefisien T kuadrat itu A, koefisien T itu B, yang ini konstantanya C gitu ya. Tinggal kita masukkan aja teman-teman. Negatif B, B-nya negatif 2, plus minus akar. Nah ini nih, min B kuadrat, min 4, A-nya tadi kan 1 ya di sini. 1, C-nya min 13. Dibagi 2 A-nya itu 1, koefisien T kuadrat gitu ya. Nah setelah kita kalkulasi, kita hitung-hitung, didapatkan 2 plus minus 2 akar 14 per 2 gitu. Nah ini duanya difaktorkan keluar aja, terus dibagi sama 2 di bawah gitu ya. Nanti kita akan dapatkan 1 plus minus akar 14 gitu ya. Duanya ini dicopot keluar gitu. Gitu. Nanti dapat ini. Nah, secara matematis teman-teman, kita punya dua solusi. Yaitu T ditambah akar 14 sama T dikurangi akar 14 gitu. Tapi kalau yang T dikurangi akar 14, itu kan negatif ya hasilnya gitu. Karena akar 14 itu lebih besar dari 1 gitu. Nah, namun secara kenyataan kita ambil T yang positif. Kenapa? Karena waktu itu sifatnya positif gitu ya. Jadi, T-nya yang kita dapatkan adalah 1 ditambah akar 14 sekon. Nah, ini jawaban untuk 2A. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang 2B gitu. Berapa kecepatan batu sesaat sebelum mencapai dasar tebing? Kita gambar lagi teman-teman. Sama seperti tadi, kita anggap ketinggiannya sama 65 ya, sama semua. Tapi kita meninjau di sini adalah kecepatan batu sesaat sebelum mencapai dasar tebing. Berarti pas batunya di sini nih. Dia kan punya kecepatan ke bawah kan gitu. Terus dia punya kecepatan ke bawah. Nah, ini kecepatannya mau kita cari berapa gitu. V, katakanlah V kecepatannya. Maka kita tinjau aja gitu. Tinjau apa? Tinjau gerak vertikal atasnya dulu. Gerak vertikal atas itu yang mana ya? Jadi gerak vertikal atas itu adalah gerak yang dimana ketika dia bergerak ke atas, dia tuh punya kecepatan awal. Berarti yang mana? Yang ini. Dari posisi ini sampai ke sini. Ya, kita tinjau yang ini. Nah, ketika kita meninjau di sini, kita udah dapat clue bahwasanya apa? Ketika dia di sini, kecepatan akhirnya itu 0. Karena dia berhenti kan di sini. Kecepatannya habis secara vertikal. Gitu. Nah, kita gunakan persamaan ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ingat kecepatan akhirnya 0 ya. Kita input aja 0, kecepatan awalnya 10 kuadrat, ya kan? Kecepatan awalnya 10 dikuadratin, dikurangi karena gravitasi ke bawah ya gitu. Jadi percepatan negatif gitu. Negatif 2, A-nya ini percepatan gravitasi 10, S itu ketinggiannya gitu. Oke, maka setelah kita hitung 10, ini 0, ini 10 kuadrat itu 100, dikurangi 20S. 20S-nya nanti pindah ke kanan. Ke kiri, sorry. Ini nanti 20S sama dengan 100, kita dapat S-nya itu 5. Gitu ya. Jadi jarak ini tuh, itu tuh 5 meter, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kita tinjau gerak jatuh bebas. Ingat, konsep dari gerak jatuh bebas apa? Beda ya sama gerak vertikal bawah. Kalau gerak vertikal bawah, dia punya kecepatan awal. Tapi kalau gerak jatuh bebas, dia asal jatuh aja. Berarti yang mana? Dari sini ke sini. Ya, jadi kita bagi jadi dua keadaan. Dari sini ke sini. Oke. Kita tinjau. Masih pakai persamaan yang sama. V kuadrat. Tapi kecepatan awalnya jadi 0 ya di sini. Jadi kecepatan akhir untuk tinjauan dari sini ke sini itu jadi kecepatan awal untuk tinjauan sini ke sini gitu ya teman-teman ya. Ya, ini kan kecepatan akhirnya tadi 0. Nah, jadi kecepatan awalnya dia gitu. Jadi nanti V kuadrat sama dengan 0 kuadrat. Ya, gravitasi ke bawah masih tetap negatif. Min 2 kali 10 kali 70. Ya. Jadi V kuadrat sama dengan minus 1400 meter kuadrat per sekon kuadrat gitu ya. Nah, perlu dipahami teman-teman di sini. Negatif di sini, meskipun ya dia bisa dioperasikan secara nilai, tapi kita jangan luput juga bahwasanya si negatif ini tuh adalah arah gitu. Jadi kalau kita mau misal mengakarkan ya, jadi V sama dengan akar negatif 1400 meter per sekon, ya dia nggak bisa gitu karena ini imajiner. Kalian boleh ngakarin kayak gini gitu ya, asal negatifnya ini dicopot keluar gitu, negatifnya diluarin gitu. Jadi kan sifatnya kalau diakar kan plus minus ya gitu.
Jadi kalau asal kayak gini tuh nggak boleh ya. Jadinya nanti imajiner rancu gitu. Nah, ini boleh nih pakai pemahaman yang selama kita di SMA gitu. Oh, berarti kita anggap aja dia searah dengan gravitasi lah gitu. Berarti dia plus gitu. Atau pengecualian gitu ya. Jadi kita masukin aja di sini V kuadrat sama dengan kecepatan awalnya tadi 0, ya kan? Ini plus 2 kali 10 kali 70 gitu. Jadi nanti V-nya itu akar 1400 meter per sekon. Ya, akar dari 100 ada ya, jadi 10 akar 14 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan ketika dia di sini, teman-teman. Kalau mau di rinci lagi pakai kalkulator, mah nggak apa-apa ya, gitu. Oke. Nah, itu untuk B terjawab. Nah, sekarang untuk C. C cukup mudah ya, jarak total yang dilalui batu. Jaraknya gampang banget ya. Kalau dia naik ke atas 5, turun ke bawah 5, tambah 65 kan gitu. 5, dari sini ke sini kan 65 gitu. 5, tambah 5, tambah 65 gitu. Berarti 75 kan gitu. Jadi jarak total itu adalah jarak naik, tambah jarak turun ke posisi awal, kemudian tambah turun ke dasar tebing gitu ya. Jadi ya udah dijumlah aja berarti. 5 tambah 5 tambah 65 yaitu 75 meter. Nah, ini adalah jawaban untuk soal A nomor 2 poin A sampai C gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya.